Jangan lengah atas sebutan negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu juga untuk kita semua. Pada pertemuan ketiga sekarang ini yang juga masih dalam serial Cinta Tanah Air adalah kewajiban segenap bangsa Indonesia. Saya akan mengusung judul Jangan Lengah atas sebutan negara kepulauan bagi negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Karena sebutan sebagai negara kepulauan akan membawa kekhawatiran terhadap rusaknya 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia yang telah kita sepakati bersama, yang telah kita sepakati sebagai bangsa Indonesia sebagai konsensus dasar nasional. Sebutan negara kepulauan itu datang dari dunia internasional yang diwakili oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Kesepakatan ini lahir setelah Konvensi Hukum Laut Internasional diratifikasi oleh sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekhawatiran atas sebutan negara kepulauan dimaksudkan agar kita semua, bangsa Indonesia yang bersatu dalam wilayah tanah air Indonesia, mengedepankan kehati-hatian. Mengingat kita bertetangga dengan 10 negara yang kesemuanya mengoperasionalkan geopolitik negaranya. Demikian seharusnya kita, negara Republik Indonesia, juga sedang mengoperasionalkan geopolitik Indonesia. Tentunya secara cerdas dan konsisten. Berarti penetapan batas negara di laut menjadi rumit sekali. Karena masing-masing negara berdasarkan masing-masing sejarah kebangsaannya yang berbeda satu sama lain yang merupakan dasar menerapkan masing-masing geopolitiknya. Hal ini menjadikan tantangan saat kita akan menerapkan geopolitik Indonesia yang berkonsekuensi kepada hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Implementasi penerapan geopolitik Indonesia bagi kita bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara, yang pada intinya mengedepankan persatuan dan kesatuan serta keselamatan dan keutuhan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Kekhawatiran kedua yaitu mengenai sebutan negara kepulauan yang bisa multitafsir dan multipersepsi yang akan mengundang pihak-pihak tertentu baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk merusak 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia yang tadi saya sebutkan itu. Karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka kita semua harus senantiasa ingat pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 25A yang mengatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ini adalah amanat konstitusi dasar negara Republik Indonesia. Karena itu, apa yang mutlak harus kita pahami dan lakukan adalah senantiasa menyertakan amanat pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 di setiap kesempatan oleh setiap elemen bangsa bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Juga pemahaman wawasan Nusantara harus senantiasa disosialisasikan dengan tidak henti-hentinya kepada siapapun, dimanapun, sehingga siap menjadi perisai, siap menjadi tameng bila ada gangguan-gangguan, ancaman-ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Hal ini sangat terkait sekali dengan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017 bahwa negara Republik Indonesia mempunyai 111 pulau kecil terluar yang harus dirawat dan dijaga selalu. Kekhawatiran ketiga adalah adanya 3 alur kepulauan Indonesia atau ALKI.
Alki 1 adalah alki yang menghubungkan kegiatan pelayaran dari Laut Cina Selatan menuju Samudra Hindia dan sebaliknya. Alki 2 adalah alur yang menghubungkan kegiatan pelayaran dari Laut Sulawesi menuju Samudra Hindia dan sebaliknya. Sedangkan alki ketiga ini adalah alki yang lebih khusus dibandingkan dengan alki 1 dan alki 2. Bahwa alki 3 bercabang saat alur memasuki perairan Indonesia. Dan alki 3 ini adalah alur yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia dan sebaliknya. Demikianlah 3 kekhawatiran yang mendasari mengapa kita bangsa Indonesia tidak boleh lengah atas sebutan sebagai negara kepulauan. Sekian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.